Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang budiman, kajian kali ini di Eko Pesantren 2 dan ada para orang tua santri komite ini. Benar? Ini adalah hamba-hamba Allah yang nanti dituntut oleh Allah. Ya, kita akan dituntut pertanggungjawaban, ngurus anak, ngurus pesantren, yang paling berat nanti kepala sekolah akan dituntut. Makanya jadi kepala sekolah tidak boleh banyak gaya, karena di akhirat bisa ngejungkel. Tentu yang terberat kiainya ya. Karena kata guru saya, hati-hati, makin banyak santri di akhirat makin berat mempertanggungjawabkannya. Maaf ini. Bagaimana di sini enak cuacanya? Masya Allah. Syariatnya dulu pernah ada takdir di Swiss, Serland, tugas untuk khutbah Idul Fitri dan terinspirasi melihat keindahan alam. Lalu qadarullah Allah menitipkan tanah ini dibagi dua. Kalau yang ini pribadi, ke sebelah sana adalah wakaf pesantren, karena nasihat dari guru tidak boleh tinggal di tempat wakaf. Jadi sebisa mungkin pakai fasilitas pribadi kalau untuk pribadi ya. Jadi kalau wakaf ya untuk umat, kalau untuk tempat tinggal harus punya sendiri. Allah lah pemilik segalanya. Indah tidak ini? Indah. Qadarullah pas kelihatannya di belakang sini. Kelihatan nggak, Pip? Ya alhamdulillah. Tidak usah jauh-jauh ke Swiss ya. Bapak Ibu yang baik, ke para komite, jadi memiliki anak itu harus benar-benar kita paham betul ya, mau dibawa kemana ini anak-anak kita ini. Satu hal yang harus kita pahami bahwa hidup di dunia ini hanya mampir. Jadi anak-anak itu tidak hanya akan hidup di dunia, dia akan hidup di dunia dengan batas waktu. Anak-anak kita belum tentu panjang umur juga. Kita tidak tahu berapa umurnya. Kemudian anak-anak ini akan menjalani kehidupan yang lebih berat dari dunia, yaitu alam barzah. Mereka akan mengalaminya nanti. Kita juga mengalami. Alam barzah itu akan dilalui oleh anak-anak kita. Dan yang kekal di akhirat. Pilihannya dikubur itu bahagia, penuh cahaya, atau dihimpit, tersiksa. Dan itu lama, lebih lama dari dunia, karena nunggu sampai kiamat. Lalu nanti di akhirat kekal itu. Anak-anak kita tuh bisa bahagia di sorga, atau na'udzubillah bisa hangus, terbakar, kulitnya copot, mendidih otaknya. Nauzubillah. Ini harus kita pikirkan, karena ini adalah nyata. Ini adalah nyata. Ini terhalangi tidak oleh Pak Apip, ya. Nah, gitu. Jadi kalau mau duduk lihat yang di belakangnya terhalangi atau tidak ya. Ini adalah nyata. Kita juga akan menghadapi itu. Jadi pendidikan anak tidak cukup hanya mempersiapkan anak sepertinya keren di dunia. Tidak cukup, tidak cukup. Apa artinya keren di dunia, tapi hancur dikubur, direbus di akhirat. Maka orang tua yang baik itu, orang tua yang cerdas itu, tidak hanya memikirkan anak waktu hidup di dunia, tapi kehidupan di alam barzah dan kehidupan nanti di akhirat nanti. Baru itu orang tua yang cerdas,
Kalau orang tua hanya memikirkan bagaimana anak saya pendidikannya tinggi, punya harta, ini cetek sekali, cetek ya. Ini orang tua yang nggak mengerti dan kurang bertanggung jawab, kurang bertanggung jawab. Kenapa jadi pada melotot beginian? Jadi kalau kita lihat anak itu ya, yang dilihat itu bukan ih lucu ih. Gak, itu gak lama lucunya ya enggak? Kita juga dulu agak lucu ya kan? Sekarang jadi lucu sekali. Kalau lihat anak, bayangkan ini anak dikuburnya bagaimana? Dia bakal bahagia dikubur atau dihimpit, dililit ular. Kalau lihat anak, ini nanti di akhiratnya gimana? Apakah dia melolong-lolong, menjerit-jerit, yang tidak mungkin lagi keluar dari sana atau tidak? Itulah kalau sayang anak. Jadi tidak cukup kita memikirkan hidup dunia ini sebentar sajalah, gak lama. Ini juga bapak-bapak dulu kan SD ya, kalau tidak salah bapak SD ya. Sekarang kita pakai lagi seragam SD akan lebih lucu hadirin. Tidak terasa sekarang udah 62 tahun. Tinggal setahun lagi, 63 ya kan. Kalau merujuk usia Rasulullah 63, ya setahun lagi. Nah, kita pun akan mengalami nanti masa kematian, alam barzah. Apa yang kita inginkan dari anak-anak kita? Bahagia. Benar? Ya yang jelas Bapak ingin anak Bapak gimana? Bahagia ya kan? Bahagia di dunia, bahagia di kubur. Jangan dulu ke akhirat, lewat kubur dulu di alam barzah. Lama itu, kalau kiamatnya masih lama ya di sana nanti lama. Dan bahagia di akhirat nanti. Apa kunci bahagia? Banyak uang? Mau dibawa kemana uang? Apakah punya gelar panjang pasti anak bahagia? Apakah populer pasti bahagia? Apakah cakep pasti bahagia? Apakah kalau banyak followersnya pasti bahagia? Apakah kalau punya jabatan tinggi pasti bahagia? Ya tidak. Bahagia itu cuma dua saja kuncinya. Satu, iman. Dua, amal soleh. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Di dunia hayatan thayyibah, bahagia tuh. Kehidupan yang baik. Gimana kehidupan yang baik? Kehidupan yang hatinya tuh oleh Allah ditenangkan dalam segala keadaan. Dalam senang, susah, ada, tiada, sehat, sakit, tapi bisa menyikapi dengan baik. Jadi tidak hanya dengan yang cocok, yang tidak cocok juga dia bisa menjalaninya dengan baik. Kemudian rezekinya cukup, kehidupan yang baik itu bukan banyak uang, cukup. Dia perlu cukup, bukan ada Pak. Ada juga kalau nggak cukup depresi ya. Kita tuh hidup bahagia itu cukup ya. Qad aflaha man aslama wa ruziko kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang Islam, diberi hidayah Islam, cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itu bahagia, itu begitu. Jadi Bapak nggak usah dan ibu tidak usah menginginkan anak kaya raya. Tidak, orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Ya kaya lagi, kaya lagi. Dasar pengen ya.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, cukup ini bahagia. Nah, lalu qad aflaha waman aslama wa rizqa kafafan wa qanahullahu bima atah. Jadi hidupnya itu bahagia itu karena dia perlu dicukupi oleh Allah dan puas. Itu yang bikin bahagia. Banyak yang dikasih tapi tidak dibuat puas oleh Allah. Jadi maling, koruptor itu kan orang yang disiksa dengan tidak puas dengan yang ada. Dan akhlaknya baik. Orang yang hayatan thayyibah itu akhlaknya baik karena bahagia itu dengan akhlakul karimah. Kuncinya cuma dua, man amila solihan, dan barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah benar-benar mengaruniakan hayatan thayyibah di dunia dan di akhirat mendapatkan lebih baik dari apa yang bisa dia lakukan di dunia. Jadi itu kuncinya. Jadi kalau Bapak Ibu sayang anak, maka harus dilakukan ikhtiar supaya anak ini kuat imannya dan semua aktivitasnya jadi amal soleh. Halo? Jelas tidak nih? Alhamdulillah saya tidak menyangka secepat ini jelas ya. Demikianlah hadirin sedang serba salah ya. Nyebut nggak jelas, disangka blow on. Nyebut jelas udahan. Jadi kalau ibu bapak sayang anak, pikiran kita tuh dua. Anak itu kuat iman dan amal solehnya melimpah. Dah itu. Jadi kalau ibu bapak merasa kurang bahagia, kira-kira apa sebabnya? Jawab hadirin, kan udah jelas barusan kan. Jadi kalau ibu bapak merasa kurang bahagia, berarti artinya apa? Ibu bapak kurang iman dan kurang amal solehnya. Jelas? Tidak ada kaitan dengan harta. Harta mah ya cuman casing. Nah sekarang kita harus jelas dulu. Anak tuh di dunia cuman sebentar. Anak kita sudah ditulis ajalnya pada waktu 120 hari di rahim ibu. Jadi udah selesai ini. Bapak Ibu udah tertulis ajalnya. Mau ulang tahun tiap pekan juga tidak ngepek ya. Sudah ditulis ajalnya, jadi kita harus mempersiapkan anak ini selama di dunia ini imannya kuat dan aktivitasnya jadi amal soleh, supaya pas meninggal husnul khotimah dikubur bisa lapang, bisa menikmati. Supaya enggak eko, suaranya gimana deh? Kecilkan aja itunya sebetulnya. Nah, jadi ya senyum aja, enggak, tinggal dicabut aja kabelnya juga beres ya. Cobaan kecil, ini mah hanya eko dari komputer, tinggal diwakafkan aja komputernya. Sulit web? Nah nggak apa-apa. Sudah semuanya berusaha jadi ingat itu. Sini aja yang sudah jelas bungkelekan begini. Enggak. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali ya. Karena banyak di antara orang tua yang menganggap sukses itu kalau bergelar, sukses itu kalau punya kekayaan, punya rumah, punya mobil. Padahal semua itu casing. Casing itu bukan tanda kesuksesan. Dan enggak dibawa lagi casing ini. Coba. Dan makin hebat casingnya sebetulnya makin berat cobaannya. Jadi harus gimana di dunia ini? Ya harus pertama kita sebagai orang tua tuh menyadari bahwa anak-anak itu bukan milik kita. Itu yang paling penting. Bapak Ibu gak bisa bikin anak, gambar anak juga gak bisa. Bikin sehelai rambut anak saja tidak sanggup. Mutlak anak kita itu
ciptaan Allah, didesain oleh Allah, dibuat oleh Allah, dan milik Allah, bukan milik kita. Ini anaknya pada banyak nggak sih? Kan? Kelihatannya ada seseorang yang paling banyak di sini ya. 11, ada yang lebih dari 11 enggak? Bayangin beda-beda wajahnya, beda-beda bakatnya, beda-beda karakternya. Karena Allah menciptakan sesuka Allah. Jadi kalau lihat anak itu jangan ini anak saya, ya secara syariat anak saya, tapi ini anak ciptaan Allah, ini anak milik Allah, dan aslinya yang ngurus anak setiap saat itu adalah Allah. Ya Bapak Ibu ngurus anak apa? Mandiin aja digetok pakai gayung, ya hanya mandiin luarnya aja itu juga pakai jengkel, ya. Apalagi sekarang dititipin di pesantren, ngurus apa, ayo? Pusing-pusing di rumah nih pesantren kena, enak aja. Nah, itu yang pertama, anak ciptaan Allah, anak milik Allah, anak yang menggenggam adalah Allah. Yang membulak-balik hati anak juga adalah Allah. Jadi anak tidak bisa soleh oleh kita. Pesantren nggak bisa nyolehkan anak. Nggak bisa. Dan kiai dan para ustadznya juga kurang soleh. Ya, gimana nyolehkan? Yang membulak-balik hati anak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu harus tahu bahwa kalau sudah yakin anak ciptaan Allah, milik Allah dan yang menyolehkan Allah, Allah melihat kita nih sebagai orang tua, juga sebagai guru, layak tidak kita dijadikan jalan, dikasih anak yang soleh-solehah. Itu pikiran kita. Pantas tidak nih kita dihadiahi oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Halo? Ini penting nih, jangan cuman pengen anak soleh-solehah, itu mah Allah yang nyolehkan. Nah gimana anak jujur, orang tuanya enggak jujur? Gimana anak rajin, orang tuanya? Tapi ada tuh, teman saya jarang sholat, anaknya soleh. Itu barokah neneknya, kakeknya. Ya, ini kelewat nih si bapaknya. Itu bagian misluk orang tuanya. Oh iya, doa neneknya yang kena ke cucu. Ini anak kelewat nih si bapaknya, ruksak ya. Jadi jangan kepedean ya. Saya juga sholat belang betong, ternyata anak saya ahli tahajud. Kelewat, bapak nanti ruksak ini. Nah Bapak Ibu yang baik, jadi kita tugasnya adalah jadi orang tua ahli takwa. Karena kalau ingin anak jadi baik, kitalah harus menjadi orang yang layak dihadiahi anak baik. Bisa dipahami? Jadi nggak cukup anak disimpan di pesantren terus merdeka, wah enak betul. Harus mati-matian karena Allah melihat kelakuan Bapak Ibu dimanapun juga. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Jadi Allah menyaksikan bawelnya orang tua, rewelnya, semuanya disaksikan ya. Orang tuanya suka baca Quran tidak, orang tuanya di kantornya ngeres atau tidak, ibu bapaknya lihat HP terus atau tidak ya. Kan ada yang anaknya nggak lihat HP tapi anteng ibunya teh balanja terus ya. Terus teh. Duh Gusti, ting teng terus bel teh bunyi karena bawa paket. Tadi si ibu terlalu banyak waktu ya, udah gitu teh ngambek. Beda dengan yang dicontohnya, ngambek. Ini kekecilan. Uring-uringan seharian. Anaknya mah anteng di sekolah ya, ibu bapaknya laliur, dicatat oleh Allah itu. Jangan merdeka loh Bu, Pak.
Tenang enak mah ya Pak, kita bebas. Anak-anak tiga-tiganya di pesantren kan kop silahkan liar gitu. Dicatat itu omongan itu. Jadi kita harus serius, pantas tidak. Jadi walaupun anak jauh ya, ibu bapak tetap ada dalam pengawasan Allah. Dan itu berefek itu ke anak-anak. 3. Yang ketiga adalah diklatna. Kita memantaskan diri. Yang ketiga adalah bagaimana secara syariat kita tuh jadi tauladan buat anak-anak kita. Apa yang ingin ada pada anak, usahakan ada pada diri kita. Jadi jangan sampai menuntut anak jujur, kita tidak jujur. Menuntut anak jaga pandangan, kita enggak jaga pandangan. Jadi benar-benar semua yang kita lakukan ini adalah disaksikan oleh Allah dan berefek. Nah jadi liar gini kemarin tenangin teh. Mesantrenin anak, kenapa sekarang jadi stres begini sebagai orang tua? Ya iya, karena Allah melihat kelakuan kita. Nah doa, mana yang lebih hebat, nasihat atau doa? Jawab, sekarang Bapak mau nasihatin anak apa? Nasihatin diri sendiri aja nggak mempan. Kenapa Bapak nasihat ke istri kurang ngepek? Karena istri tahu modal Bapak, itu aja. Sekarang apa yang mau dinasehatkan? Anak-anak, kalian harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan 4. Garing hadirinnya, bukan salah omongan itu. Tapi beda rasanya nasihat itu. Tentu saja kita harus memberi nasihat ke anak. Tetapi usahakan nasihatnya diamalkan oleh diri sendiri ya. Diam, jangan marah-marah. Udah dengar belum ceramah Hakim? La taghdab walakal jannah. Jangan marah-marah, bagimu surga. Anak kecil marah-marah melulu gitu. Sabar dong. Innallaha ma'as-sabirin. Aduh, keren ya, dalil. Tapi nggak nyambung hadirin. Kata anak itu ibu kunaon. Nggak nyambung ini, nggak connect. Halo. Harus jadi tauladan Pak, sekuat tenaga. Pendidikan terbaik itu adalah keteladanan. Udah dipesantrenkan stakar kebak, pulang ke rumah, Pak nggak ke masjid, kamu aja yang pesantren ke masjid, Bapak bagian ngedoain, mantap. Ya. Pak nggak tahajud, lah kamu kan disekolahkan supaya kamu yang tahajud, Papa dapat pahalanya. Tin hati ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik-baik seluruhnya, kalau dia jelek-jelek seluruhnya, itulah qalbu. Jadi Pak, maaf ya, di Indonesia pendidikan terus dicanangkan, tapi seberapa hebat pendidikan hati? Nah hasilnya kayak gini. Pinter-pinter Pak. Yang korupsi itu kan bukan orang-orang bodoh maling ayam juga nggak ketangkap ayamnya. Dia yang ketangkap ya kan maling sendal, lupa cuman sebelah ya enggak. Jadi dia liur. Orang-orang cerdas tuh, waduh bukan JT, bukan M. Sekarang mah ya korupsi tuh triliun tuh, nggak tahu triliun tuh berapa banyak. Mau diapain lagi ya? Maling terus. Gimana itu pendidikan maling? Saya nggak mau nyebut korupsi, maling aja lah ya. Maling, rampok, nggak ada kerennya sama sekali. Mau jabatan setinggi apapun maling. Mau gelar sepanjang apapun, kalau jadi maling hina. Benar? Malu kan orang tua? Gimana itu para koruptor yang ditangkap orang tua tuh? Semua penyebabnya apa? Hatinya kurang iman. Dan kalau yakin ke Allah mau ngapain? Nyuri-nyuri rezeki. Allah yang ngebagiin rezeki, udah ketemu kok dengan kita. Emang bekal ketukar rezeki saya? Enggak. Anak kurang iman jadi weriweh tentang rezeki itu. Ya.
Halo? Kalau udah yakin ke Allah yang ngebagiin rezeki mah nggak ada ribetnya Pak rezeki itu Pak. Nggak ada ribetnya sama sekali. Tinggal kerja aja yang benar, lurus. Saya udah ada rezekinya sampai saya mati nanti. Dan nggak bisa mati saya kalau belum ketemu rezekinya semua. Ya, ada kalanya dibuka, ada kalanya ditahan. Namanya mantap ya, makan tabungan. Ada kalanya habis, namanya manset, makan aset. Jalanin ya enggak. Nanti gimana? Ya nanti ada lagi ya enggak. Lahir aja nggak bawa apa-apa. Harusnya kalau mau stres waktu bayi dong. Ya kan? Nggak bisa apa-apa, nggak punya kenalan. Cuma ibu kenalannya ya. Ya kan bayi nggak bisa main, nggak bisa negosiasi dan udahlah ribet lah bayi mah. Tapi beres we, kalem. Pipis tinggal diganti, ya kan? Lapor, datang ya kan, enak betul. Coba sekarang papa lagi, papa pipis, pakai nggak ada yang makain pampers yang kecuali nanti ya kalau udah sepuh. Ayo didik, mendidik anak harus pakai hati. Alhamdulillah Bapak Ibu diberi taufik oleh Allah menyekolahkan anak di tempat yang belajar agama. Ini insya Allah kalau niatnya baik, Allah tahu niat Bapak Ibu ya. Kalau niatnya pusing, budaknya pusing, pesantren kan lah. Nah itu belum tentu jadi baik. Kalau ya Allah kami ingin anak ini, amanah ini bisa mengenalmu, bisa mengenal jalan hidup. Dan saya sebagai orang tua belum bisa memperkenalkan dengan baik. Saya titipkan di pesantren ya Allah. Semoga engkau ridho. Itu beda tuh dengan yang, aduh lihat ya anak saya. Lihat Pak orang mah bahagia ya anak tiga kiamah ya. Alungkeun ke pesantren. Masa dia alungkeun hadirin. Emang pesantren walungan ya. Pendidikan, pelatihan, pembinaan. Jadi dididik itu supaya tahu, paham, dilatih supaya bisa, tapi ada tapinya. Pasti ada turun naik iman ini. Makanya investasi pembinaan ini penting. Jadi jangan heran anak di pesantren kan lama-lama berubah lagi. Ya, kalau tidak punya sistem pembinaan yang bagus. Terus karena iman itu turun naik Pak. Jangan sekali pesantren bekal bagus semuanya ya harapan sih begitu ya. Tapi faktanya kiainya juga nggak begitu Pak. Harus dicas terus. Makanya salah satu cara ngecasnya adalah pilihkan teman-teman yang baik. Berinvestlah mencari lingkungan yang baik buat anak-anak kita. Jadi jangan tergiur, ini gajinya gede nih anak nih. Ini sekolahnya bagus nih. Tapi kita nggak lihat lingkungannya. Bisa rusak tuh Pak. Ini serius Pak. Walaupun lulusan pesantren, kalau tidak serius dengan berbagai cara, sekolahkan di mana yang lingkungannya tidak ingat Allah bisa jebol tuh Pak. Ya, jadi memilih lingkungan yang baik ini bagian tanggung jawab orang tua. Mau kuliah di luar negeri boleh, tapi usahakan. Tapi ada ya, ini orang tua yang kuat doanya. Aduh ya Allah, disekolahkan yang lingkungannya non-Islam. Qadarullahnya sekamar itu di luar negeri itu dengan anak yang jauh lebih soleh dari anaknya. Yang ahli ibadah Pak. Oh itu pertolongan Allah. Udah gitu bekerja, apa tuh kalau mau selesai kuliah ada tempat kerja tuh namanya apa? Magang masih juga tahu bahasa Indonesia yang lebih keren. Freelance. Apa KKN? Terserah saya aja. Pokoknya mah magang. Apa internship atau apa sih? Wah, ya begitulah ya. Jadi magang malah ya. Pas magang Pak, makanya di negara yang kurang keislamannya, qadarullah, si bosnya itu Islam, kesukaannya sholat jamaah. Ini benar-benar doa orang tua nih. Di antara segitu banyak perusahaan,
ternyata magangnya di perusahaan yang bosnya itu orang Islam dan senang sholat jamaah. Pulang ke kamar, di kamarnya itu temannya juga orang Islam yang juga ahli ibadah. Ah, ini barokah nih, doa orang tua. Jadi jangan lepas doa ya, karena doa itu silahul mukminin, senjatanya bagi orang yang beriman. La yarudu qada ila doa, tidak ada yang bisa merubah takdir selain doa. Begitu. Perkara urusan sekolah mah sekolah, ada kepala sekolah, ada yayasan. Saya mah bagian ini yang ringan dan yang membahagiakan ya. Kalau yang ribet-ribet silakan dengan sekolah. Dan ngobrol dengan saya juga paling saya laporin lagi ke sekolah ya enggak? Ada pertanyaan tidak? Silakan Bu, Pak. Jadi goalnya apa? Pendidikan jadi anak bertakwa udah. Karena takwa inilah yang membuat anak bahagia dunia wal akhirat. Sudah tahu belum ciri-ciri takwa? Sudah tahu tapi tawadu ya. Harus berbaik sangka. Walaupun dari auranya, aura kurang tahu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surat Al-Baqarah ayat 3. Itu ciri takwa yang pertama. Anak itu bertakwa itu kalau yakin kepada yang gaib. Yang kedua ciri takwa itu adalah sholatnya. Bagus, berkualitas. Bapak udah tahu belum ciri yang sholat tapi sholatnya jelek, kurang takwa, udah tahu belum? Udah ya, tapi tawadu. Begini Pak, cirinya 6. Saya selalu mengulang-ulang ini. Visi Bapak Ibu termasuk yang ini. Ciri orang yang sholat tapi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. 1, berat. Nah kalau udah berat mau sholatnya males, itu ciri-ciri orang yang bekal kurang bahagia. Walaupun sholat tapi dia kurang bahagia. 2, riya. Sholatnya tuh senangnya itu kalau ada orang lain tahu, kalau nggak ada yang tahu dia, aduh lebih malas lagi sholat. 3, senang diakhir-akhirkan, dilambat-lambatkan kalau mau sholat itu. Ada aja ya urusan, pokoknya mah nggak sigap sholat tepat waktu, senang diakhirkan. 4, cirinya tuh ringkes sholatnya tuh, cepat. Kenapa? Kok sholatnya cepat banget? Kan udah terlatih, ya gitu ya. Kan udah sering katanya, udah biasa gitu. Jadi cepat sekali, padahal tumanina itu salah satu rukun sholat. Yang kelima, sedikit ingat Allahnya. Jadi kalau lagi sholat tuh ngelantur aja kemana-mana. Apalagi kalau bacaannya panjang, wah itu sukses tuh perencanaan, rencana pagi makan apa, nyari barang, pokoknya akan tuntas lah di dalam sholat itu ya. Ini ciri-ciri orang yang sholatnya lalai Pak. Yang kelima, malas berjamaah. Jadi mau sholat sendiri cepat. Padahal jamaah itu terutama bagi lelaki itu udah luar biasa. Rasul kan sampai mau pimpin nih sholat, mau keluar Rasul itu mau membakar rumah orang yang nggak mau ke masjid. Saking powerfulnya orang-orang ke masjid kalau rajin ke masjid. Nah orang yang takwa itu sholatnya terjaga. Orang takwa itu dia tidurnya sedikit di waktu malam, artinya tahajud. Dan banyak istighfar di penghujung malam, itu ciri orang takwa. Takwa itu artinya bahagia, ya takut ke Allah dan itu membuat bahagia. Kemudian ciri lainnya adalah dalam surat Al-Baqarah apa? Ciri anak udah takwa atau tidak, yaitu gimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menafkahkan rezeki yang Allah titipkan. Jadi ciri orang takwa tuh tapel, tak pelit ya. Baru ngarang. Jadi tidak ada pelit-pelitnya. Makanya orang tua, hei jangan ngajarin anak pelit. Tahu cara ngajarin anak pelit begini?
Nina buat nabung. Ih, pelit nanti anak. Sibuk aja ngitung-ngitung tabungan, gak boleh gitu. Nina buat nabung di dunia dan ini untuk nabung di akhirat. Kasih uang 20.000 kalau bekal misalkan, tambah 20.000 lagi untuk sedekah. Habiskan buat sedekah. Itu makanya kalau suami sa'i, tahu sayang istri ya. Kalau suami sayang istri, udah tahu belum cirinya? Bapak mau bahagia nggak? Suami itu bahagia kalau istri bahagia. Nah istri bahagia itu bukan dikasih uang buat beli tas, itu beliin juga ya. Misalkan, Bu ini Bu, sekian buat ibu bebas buat keperluan ibu pribadi. Dan kasih uang yang sama, ini buat sedekah, habiskan untuk sedekah. Coba lihat nanti. Tiap hari pasti cerita bahagia tentang sedekah. Aduh tadi waktu saya ngasih ke Starling itu Starbucks keliling ya. Oh itu asli Indonesia ya. Kan 3.000 tuh dibayar 50.000 sampai gemeter. Ibu seumur umur baru bayar 50.000 segelas. Nuhun. Coba ke toilet umum kasih 100.000. Ibu teh ngapain aja di toilet sampai 100.000. Oh, istri kalau banyak sedekah bahagia, Pak. Aura bahagianya nanti kembali ke Bapak. Tapi dia minta uangnya buat sedekah terus. Enggak, lama-lama dia akan ngeluarin uangnya sendiri untuk sedekah. Saking nikmatnya bersedekah. Anak juga begitu. Ciri takwa itu adalah tak pelit. Senang sekali sedekah. Hati-hati nih. Orang tua pelit. Pelit pun gak bisa bahagia, gak ada cerita takwa pelit. Nggak ada, nggak nyambung. Karena orang pelit itu dia tidak yakin ke Allah. Orang yang sedekah itu yakin ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Nggak bisa berkurang. Nah ini harus dilatih. Dari kecil dilatih. Jebet, anak tuh dilatih. Pokoknya uang tuh wer, jangan kebanyakan mikir. Kalau kebanyakan mikir cenderungnya kikir. Bukan tidak boleh mikir. Kan ada tuh yang kotak infak lewat lagi pengajian, ini viral kan. Dia ngeluarin uang 2 lembar, 100 ribuan dengan 1.000. Mikir, aduh yang mana. Akhirnya diputuskan yang 100.000 yang dia lipat. Masukin ke saku. Nah yang 1.000 masukin ke kotak infak. Baru juga masuk, tiba-tiba kakek-kakek dari belakang nepuk. Pakai, ngasih uang 100.000. Kaget, luar biasa sih kakek. Nggak kelihatan kaya, nggak kelihatan keren. Sedekahnya 100.000. Hebat nih, masukin aja. Baru juga masuk, tepuk lagi. Apa kek? Itu jatuh dari saku dan habis loh. Rasain kunaon pelit. Jebet pasti nyesel. Kenapa nggak dari dulu biasa sedekah gini? Gak usah ragu. Pokoknya kalau ada bapak ibu jadi miskin gara-gara sedekah, beritahu saya. Catat berapa yang disedekahkan, beritahu. Nanti saya akan tafakuri ya. Ya masa saya yang ganti. Bu, Pak, orang takwa itu adalah sedekah. Itu nyambung ke surat Ali Imran 134 ya, ciri sedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Pokoknya dalam lapang dan sempit sedekah. Ngasih beras. Pokoknya kalau pengen jadi keluarga ahli takwa, udah ahli sedekah. Enggak bisa enggak. Lanjutnya apa? Baru menahan. Sholat, sedekah, tahan dari gangguan.
Ciri lainnya adalah wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Makanya maaf ya, keluarga pemarah mah keluarga kurang takwa. Jelas? Bu, Ibu, Shh, Ibu, jangan bikin saya marah. Ibu-ibu yang cepat marah, nah, nggak ada contohnya dalam Islam. Dikit-dikit marah, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit uring-uringan. Ini keluarga tidak akan sakinah. Ini keluarga jauh dari ketakwaan. Berarti jauh dari pertolongan Allah. Keluarga bertakwa itu keluarga yang bukan tidak marah, tapi keluarga yang bisa menahan amarah. Hei lelaki, shh, marah beraninya sama istri, sama Israel sana. Nabi Musa aja dengan Nabi Harun ketemu Fir'aun, disuruhnya kaulan layinan, perkataan yang lemah lembut. Kenapa bapak ke istri kasar? Emang istrinya Fir'aun wati? Bu, sing lembut sama suami ya, kecuali kalau suami ibu lebih ganas dari Fir'aun. Di sekolah kita kan nggak ada guru pemarah ya? Wi, mana direktur teh? Jangan-jangan Wiwinya pemarah, ya hati-hati. Gak ada pemarah itu kurang takwa. Saya berani ceramah ini secara akhir-akhir ini, ya, sebab dulunya saya pemarah. Pas udah baca, saya lihat guru teh, kenapa guru teh nggak pernah marah ya nggak? Tenang, tapi narurut. Ini udah marah-marah, nggak ada yang nurut. Berarti mubazir ya. Karena nurut itu Allah yang menggerakkan. Kalau ngajar Pak, kan jarang marah ya kalau ngajaran. Tegas paling, siapa yang ngobrol boleh tapi berdiri. Kalau kelas 3 silakan masuk ke kolam. Nggak pakai marah itu. Kalau ada yang ngobrol ya saya diam aja. Berhenti tuh ngobrol. Itu diturutin oleh guru. Makin ngobrol katanya. Kunaon, ada ya mah diam teh murid jadi diam, tapi kalau saya guru diam murid jadi motah katanya. Ya tergantung aura men. Jangan marah-marah. Wal afina 'anin nas. Keluarga takwa itu keluarga pemaaf. Enggak ada keluarga jengkelin, keluarga ribet, enggak, maafin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Baik. Itu keluarga takwa. Dan ayat ke-135 ini ciri takwa adalah wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Jadi ciri yang lainnya adalah keluarga ahli takwa, keluarga yang banyak tobat. Nah, ingat-ingat seperti itu enggak keluarga kita? Itu diantaranya. Kalau enggak ya ribet, enggak ada bahagianya. Nuain. Kita teh makin tua Pak. Penyakit mulai segala kerasa. Kan puncaknya kita fit itu umur 30. Selebihnya decline. Makin tua ya enggak, makin segala kerasa. Udah tekan ngecepret segala karaos tersebut ya enggak. Jadi kalau udah tua, penampilan udah kurang fit, kemudian ambek-ambekan, terus apalagi yang tersisa ya enggak? Makin tua tuh harus makin bijak kita Pak. Kalau kita ngurus anak sakit, kita mati-matian berjuang supaya anak sehat, panjang umur. Tapi kayaknya beda Pak. Kalau kita udah tua, sakit-sakitan, belum tentu nyenengin orang, ya kan? Ngebebanin orang. Makanya warisan kita akhlak yang mulia. Silakan ada pertanyaan apa?
Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, demikianlah sahabat-sahabatku sekalian, ini pembincangan dengan para orang tua murid. Jadi tadinya ada banyak yang mau didiskusikan, tapi sesudah mendengar pendahuluan barusan, jadi ternyata masalahnya adalah pada diri sendiri ya, bukan di sekolah ya. Baguslah memang ini tekniknya. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Bagi yang mau menyekolahkan anak di Darut Tauhid jangan tergesa-gesa ya. Cari informasi yang banyak, yang sebenar-benarnya. Jangan terkecoh oleh informasi yang ngebagus-baguskan. Kemudian istiqoroh, apakah tempat ini yang terbaik buat anak atau tidak. Itu lebih fair. Darut Tauhid ya pesantren yang sedang berusaha terus memperbaiki diri. Banyak kekurangannya. Tapi mudah-mudahan Allah menolong. Kalau sama-sama ikhlas, baik orang tua murid maupun yang ngelolanya sama-sama mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan keikhlasan dan kesungguhan itulah yang menghasilkan pertolongan Allah. Dan yang bisa menyolehkan anak didik hanya Allah. Bukan sekolah, bukan orang tua. Tugas orang tua dan sekolah adalah semuanya berusaha jadi ahli takwa, guru-guru bertakwa, kepala sekolah bertakwa, dan nanti hadiahnya insya Allah. Mudah-mudahan muridnya, anak-anaknya jadi soleh semuanya. Sekali lagi terima kasih, semoga ada hikmah manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.